with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Seiring waktu berlalu, akhir periode 3 bulan mendekat. Suasana di Sia Capital berangsur-angsur berubah. Sementara Transcendent diharuskan untuk melakukan 10 misi hidup mati wajib, mereka biasanya akan menunggu setidaknya 3, 5, atau bahkan 10 tahun sebelum mengambil misi tambahan. Alasan utama mereka akan mengambil misi tambahan adalah untuk merangsang terobosan budidaya ketika mereka menghadapi hambatan. Karena langkah yang relatif lambat antara misi hidup mati, kehidupan sehari-hari Transcendent yang biasa-biasanya sangat riang dan santai. Lagi pula, di masa damai, kehidupan untuk yang Transcendent sangat santai. Dengan munculnya serangan iblis, kehidupan seorang Transcendent tidak lagi sama. Setelah para Transcendent tiba di kampung halaman mereka, sesuai dengan rencana Istana Infernal, para Transcendent kemudian harus mencari iblis. Meskipun mereka bisa mengendur jika mereka ingin menghindari bahaya, mereka masih harus melihat sekeliling secara berkala untuk menyelamatkan beberapa wajah. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukan iblis, roh-roh jahat itu masih berbahaya bagi mereka karena mereka dapat menyerang kapan saja. Sementara hanya sedikit iblis demigod yang ada, iblis yang lebih lemah berlimpah dalam jumlah yang luar biasa. Transcendent. Meskipun Transcendent manusia penuh dengan dahaga untuk pertempuran dan keinginan untuk membunuh iblis-iblis ini, mereka masih mengkhawatirkan nyawa mereka. Mereka juga harus mempertimbangkan fakta bahwa Transcendent yang egois telah bergabung dengan fraksi iblis, berkolusi dengan iblis, dan bahkan membantu mereka. Malam. Kehidupan malam di ibu kota Siaklan sangat ramai. Pemeringkatan Transcendent dan legenda berkumpul bersama. Setelah semua, akan jarang bertemu seperti ini lagi setelah mereka meninggalkan ibu kota Siaklan. Saat ini, seorang pria dan wanita muda berjalan berdampingan. Berdasarkan penampilan mereka, mereka tampak berusia 20-an. Saudara Sueying, kata Yu Jingqiyu. Apakah kamu berencana untuk mengambil ujian kamar ratusan pertempuran besok? Ya, aku harus melakukannya sekali sebelum pergi. Jika aku berhasil, aku bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. Jika aku lulus, aku bisa menukar poin aku dengan senjata Transcendent, arai yang kuat, dan hal-hal lainnya. Barang-barang ini akan membantu aku menambah keamanan di Snorro Castle, kata Sueying. Karena dia mampu menyelesaikan misi Mountain Road, dia memiliki harapan tinggi untuk dapat lulus ujian 100 Battle Chamber. Murid Sueying, kamu bahkan belum berkultivasi selama 60 tahun. Jika kamu berhasil, jumlah poin kontribusi yang diberikan akan luar biasa. Yu Jingqiyu menantikan untuk menyaksikannya mengikuti tes. Aku percaya Kastil Snorrokmu adalah tempat pertama, atau teraman kedua di seluruh provinsi Sun yang tenang. Aku tidak tahu apakah kamu, murid Sueying, akan mengizinkan aku untuk tinggal di sana. Tentu saja aku akan membiarkanmu tinggal. Jika seseorang mencari jauh dan luas, mereka tidak akan dapat menemukan penyihir Transcendent sekuat Jingqiyu. Dengan kamu di sana, kami dapat dengan mudah mengatur susunan pertahanan magis yang kuat, kata Sueying. Jadi, itu kesepakatan. Tertawa Yu Jingqiyu. Ini kesepakatan. Sueying merasa hatinya semakin hangat. Perang yang akan datang dengan iblis mungkin berlangsung lama, tapi setidaknya dia masih bisa bersama dengan Jingqiyu, yang membuat Sueying merasa puas. Murid Sueying, pemahaman kamu tentang misteri air dan api yang mendalam sudah berada di tingkat ketiga di alam keberadaan segudang. Apakah kamu sudah benar-benar mengasimilasi Ki Transcendent kamu? Tanya Yu Jingqiyu. Ya, aku benar-benar mengasimilasi Ki Transcendent aku. Aku dapat melakukan terobosan ke alam Sein kapan saja, jawab Sueying. Hanya mengatakan kata-kata itu sudah cukup untuk membuat banyak Sky Transcendents merasa iri. Bagi mereka yang cemburu dunia Transcendent, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sebelum berusia 60 tahun, Sueying telah mampu memahami tingkat ketiga dari misteri air dan api yang mendalam. Setelah bertahun-tahun mengasimilasi Ki Transcendentnya, ia akhirnya dapat memahami fusi tingkat ketiga antara ketiga elemen air, api, dan angin menjadi bentuk embrionik dari arti sejati ilusi-ilusi ini. Fusi tingkat ketiga ini sangat meningkatkan efisiensinya dalam mengasimilasi Ki Transcendentnya.
Setelah asimilasi ini, ia kemudian memahami kelas 2 True Meaning of Extreme Piercing, yang dengan tajam akan meningkatkan kemampuannya untuk mengasimilasi Ki Transcendent. Pada 6 bulan yang lalu, dia siap untuk melakukan terobosan ke alam Sein kapan saja dia mau. Karena tes kamar ratusan pertempuran menjulang dalam waktu dekat, Sui Ying tidak berani membuat terobosan awal. Lagi pula, jika dia ingin mendapatkan 100.000 poin kontribusi itu, dia pasti seorang dewa langit yang lebih muda dari 60 tahun. Menunggu sampai kamu menyelesaikan tes kamar 100 Battles untuk terobosan terdengar seperti ide yang tepat. Murid Sui Ying, kapan kamu berencana untuk melakukan terobosan? Tanya Yu Jingqiyu dengan gembira. Setelah aku mengikuti tes kamar ratusan pertempuran, jawab Sui Ying. Aku harus meningkatkan kekuatan aku untuk perang melawan iblis. Harapan aku adalah bahwa besok aku akan berhasil menyelesaikan tes kamar 100 Battles. Poin kontribusi itu akan sangat membantu aku. Memiliki 20.000 poin kontribusi akan memungkinkannya membelanjakannya dengan berbagai cara tanpa menahan diri. Kamu pasti akan berhasil, kata Yu Jingqiyu dengan penuh keyakinan. Fajar hari kedua. Sui Ying pergi ke Istana Infernal sendirian. Dia berjalan di sepanjang koridor yang berliku sampai tiba di 100 Battles Chamber. Gitu dia menyentuh bagian luar kamar, tubuhnya melewati pintu ke bagian dalam kamar 100 Battles. Bang! Pemandangan di depannya berubah. Ini adalah ruangan besar dan luas. Sui Ying melihat patung berbentuk manusia di kejauhan. Masing-masing patung berbentuk manusia itu tingginya 2 meter, dan masing-masing memegang senjata seperti tombak, kapak, rantai, tombak panjang, pedang, palu berat, perisai, dan berbagai senjata lainnya. Dongbo Sui Ying, silakan pilih senjata kamu dari rak di samping kamu. Kamu dilarang menggunakan benda-benda transenden selain dari harta karun penyimpanan di dalam 100 Battles Chamber. Menggunakan barang lain akan segera mendiskualifikasi kamu, gema suara di dalam ruangan. Sui Ying tahu bahwa suara ini milik roh Istana Infernal. Hua. Saat Sui Ying berjalan menuju rak senjata, sepatunya lenyap. Berjalan tanpa alas kaki membuatnya merasakan lantai yang sangat dingin. Sedangkan untuk pakaiannya, Sui Ying sudah menyiapkan apa yang akan ia kenakan. Setelah tiba di depan rak senjata, dengan lambaian tangannya, semua senjata dibawa ke cincin penyimpanannya. Melakukan ini memberi Sui Ying cara bebas menggunakan senjata apapun yang dia butuhkan saat bertarung. Aku akan menggunakan yang ini. Tiba-tiba tombak perak muncul di tangan Sui Ying. Dengan sedikit getaran, dia merasakan transmisi kekuatannya cukup sempurna. Dengan suara sedikit teredam, tiba-tiba patung-patung berbentuk manusia di kejauhan menjadi hidup. Mata setiap patung menyala dan sementara tubuh mereka bersinar dengan cahaya merah gelap. 100 organisme penyuling berbentuk manusia yang transenden menatap Sui Ying. Beberapa orang menatapnya dengan senyum mengejek, beberapa berpunuk dingin, beberapa tertawa, dan beberapa tampak acuh tak acuh. Setiap organisme pengolah transenden memiliki pikiran mereka sendiri. Seseorang telah datang. Lawan lain telah memasuki ruangan. Saudara, serang. Semuanya, mari kita bermain perlahan dengan korban baru kita. Jangan mengakhiri kesenangan terlalu cepat. Terakhir kali, transenden itu hilang setelah hanya bertarung melawan salah satu dari kita. Organisme transenden dinamai berdasarkan sebutan numerik mereka. 18, langkahmu terlalu kuat, dan kamu hampir membuat daging cincang yang transenden itu. Untungnya baginya, kamu masih meninggalkannya dengan setengah tubuhnya yang memungkinkannya untuk mempertahankan hidupnya. 100 organisme pengolah dengan penuh semangat di Sui Ying. Seketika, tubuh Sui Ying kabur dan dipisahkan menjadi 3 angka. 3 sosok Sui Ying berpakaian hitam memandang kelompok organisme penyuling transenden. Saat 100.000 poin kontribusi menunggangi hasil dari pertempuran ini, Sui Ying tentu saja tidak berani ceroboh. Meskipun dia telah menyelesaikan misi Mountain Road dengan sukses, keberhasilannya hanya berarti bahwa dia sekarang memiliki probabilitas tinggi untuk memenangkan tes kamar 100 pertempuran ini. Misi 100 Battles Chamber dan Mountain Road sangat berbeda. Misi Mountain Road adalah eksklusif untuk tetua pengganti dan memiliki persyaratan tinggi terhadap bentuk embryonik true meaning makna dari pengambil misi. Tes 100 Battles Chamber tersedia untuk semua transenden.
Tidak masalah jika mereka sudah benar-benar memahami kelas 7, 6, atau kelas True Meaning lainnya, juga tidak masalah jika penantang kamar 100 pertempuran adalah tetua pengganti yang nyaris tidak bisa memahami bentuk embrionik makna sejati. Semua Transcendent memiliki gaya bertarung yang berbeda. Bentuk embrionik True Meaning tingkat tinggi lebih mendalam. Meskipun True Meaning tingkat rendah tampaknya biasa-biasa saja, itu masih True Meaning yang lengkap, dan kemampuan bertarungnya lebih komprehensif. Aku harap aku tidak gagal di sini, pikir Sui Ying, dengan semangat juang yang menyala di matanya. Dia benar-benar menarik. Dia mampu membagi dirinya menjadi 3 gambar dari satu makhluk. Ini menyenangkan. Tidak masalah apakah itu 3 atau 10, semua orang mengepungnya. Tiba-tiba, sebuah pola emas muncul di seluruh tubuh organisme pemurni itu. Tak lama setelah pola muncul, pola menyala dan menghubungkan setiap organisme dengan seberkas cahaya. Akibatnya, arai yang kuat diaktifkan di dalam ruangan. Semua organisme pemurnian kemudian tampak menjadi lebih kuat. Serang. 100 organisme pengolah berbentuk manusia tersebar di seluruh ruangan dan menjadi bayangan ketika mereka menyerang dari semua sisi. Mereka benar-benar mengelilingi Sui Ying. Setiap patung bergerak dengan kecepatan tinggi. Dalam waktu singkat, organisme pengolah menyerang dengan berbagai senjata mereka, tombak bersiul padanya dengan kekuatan yang mengerikan, pedang menebasnya dengan gerakan aneh, perisai yang menabraknya dengan dorongan kuat. Sui Ying, singkatnya dilanda serangan dari semua jenis senjata yang ditujukan pada ketiga tokoh Sui Ying. 3 tokoh Sui Ying tiba-tiba masing-masing memiliki total 6 lengan dan 3 tombak perak masing-masing. Meskipun ratusan mata organisme penghilang sebentar memerah, serangan mereka yang masuk tetap tidak berubah, tampaknya menunjukkan bahwa mereka tidak peduli berapa banyak lengan atau tombak yang dimiliki Sui Ying. Yang mereka pikirkan hanyalah mengelilingi Sui Ying bersama dan menekannya. Ratusan senjata datang menekan Sui Ying, membuatnya merasa tak berdaya, seperti bagaimana bunyi pepatah, 2 lengan ditekan dengan keras ke 4 tangan. Peng-peng. 2 dari hantu Sui Ying segera dihancurkan. Menghadapi serangan gabungan semacam ini, Sui Ying segera menyapu dengan tombaknya. Bang-bang-bang. Tombak itu menyapu secara horizontal dan tanpa belas kasihan, berbenturan dengan banyak senjata dari organisme penyuling dan menyebabkan 8 organisme penyaring transenden mundur. Namun masih ada 18 organisme penyerang yang menyerangnya di sebelah kiri, kanan, dan atasnya. Tombak di tangan Sui Ying menghantam. Menyapu paksa. Deraan. Menghancurkan. Pada saat itu, beberapa organisme penyuling transenden tersapu, dicambuk, dan dihancurkan. Namun, ada 100 organisme penyuling transenden secara total. Jika satu ditampar, yang lain akan segera mengisi tempat yang kosong. Lebih jauh lagi, praktis tidak ada kerusakan yang ditimbulkan pada tubuh fisik mereka, yang memungkinkan mereka bangkit sekali lagi untuk serangan bersama Sui Ying setelah tersapu. Benar-benar menakutkan. Jumlah padat organisme penyuling transenden menyerang bersama-sama dari semua pihak dengan panik. Meskipun Sui Ying memukul kelompok dan kelompok mereka, lebih banyak yang datang mengisi tempat-tempat kosong itu. Sui Ying sepenuhnya dikepung di tengah-tengah kerumunan. Saat ini, membentuk lebih banyak gambar ilusi akan sia-sia, karena organisme penyuling transenden ini hanya akan menyerang tubuh aslinya. Tidak heran ingin menang atas kamar ratusan pertempuran ini sangat sulit, Sui Ying akhirnya mengerti hal ini. Meskipun aku telah memahami beberapa bagian dari makna sejati dari penindikan ekstrim, itu tidak berguna dalam situasi seperti ini ketika aku dikelilingi. Extreme piercing adalah sesuatu yang membutuhkan penetrasi. Menembus. Namun, itu tidak menyiratkan bahwa seseorang harus menusuk untuk mencapainya. Ketika seseorang menghancurkan seluruh tombak itu hanya akan menjadi seperti titik ekstremiti yang memungkinkan Sui Ying untuk menggunakan bentuk embrionik dari arti sejati dari penindikan ekstrimnya, membunuh lawannya. Namun, Extreme Piercing tidak pantas baginya untuk tampil sekarang. Karena saat ini, ia sedang bersama-sama diserang dari segala arah. Apa yang dibutuhkan Sui Ying sekarang adalah memiliki pemahaman untuk membuat serangan menusuknya mengalir seperti air. Baginya untuk bertahan melawan 18 organisme penyuling transenden, sapuan horizontal, tabrakan, dan teknik lainnya lebih terfokus pada gagasan, tanpa akhir. Dan extremity piercing adalah teknik target tunggal.
Satu langkah untuk mematahkan semuanya. Dan gerakan yang diinginkan adalah sesuatu yang mirip dengan air yang mengalir. Alih-alih menusuk, itu adalah sesuatu yang mirip dengan menghancurkan hanya dengan satu gerakan. Langkah ini harus cukup kuat untuk memungkinkannya menembus pertahanan permukaan dari satu organisme penyuling transenden, dan bahkan mungkin dapat mendorong mundur 3 hingga 5 transenden. Namun demikian, bahkan jika dia bisa menghancurkan organisme kilang seperti yang dia inginkan, akan selalu ada organisme transenden lainnya yang mengisi celah untuk menyerang Sue Ying. Arti sejati dari penindikan ekstrim lebih cocok untuk pertemuan satu lawan satu. Teknik ini adalah jenis serangan menusuk target tunggal. Saat Sue Ying merenungkan masalah di dalam hatinya, tangannya menyibukkan diri dengan bertahan. Kelompok besar organisme penyuling transenden terus-menerus dipukul mundur. Teknik tombak dengan lancar mengalir dari satu ke yang berikutnya, seperti badai dan tsunami yang melanda dunia, agung dan perkasa. Sue Ying berdiri di inti sistem planet ini. Dia tidak berani terbang karena berada di atas para penyerangnya akan meningkatkan kemungkinan serangan dari organisme penyuling transenden, yang akan sangat meningkatkan jumlah ancaman yang masuk. Berjalan di permukaan kamar. Terlepas dari di mana ia menginjak, organisme pengolah transenden sepenuhnya mengelilingi Sue Ying dalam radius 3 mil, tanpa henti menyerangnya. Saat Sue Ying bertarung, dia tenggelam dalam pikirannya. Teknik defensif tombak aku jelas lebih lemah secara keseluruhan. Meskipun bentuk embrionik dari makna sejati dari penindikan ekstrim memang tangguh, itu tidak pantas untuk pertahanan, dan tidak juga bisa membiarkan seranganku mengalir tanpa henti. Sue Ying merenungkan bagaimana ia dapat meningkatkan teknik tombaknya. Teknik tombak yang baik akan memungkinkan gerakannya mengalir seperti air, lancar, bergerak demi langkah, dan memungkinkan serangannya untuk membangun dalam rangka dan menciptakan tekanan yang lebih besar pada musuhnya selama pertempuran. Jika dia hanya bergantung pada ekstreme piercing, saat itu tidak memiliki koneksi antara satu gerakan dan yang berikutnya, teknik ekstreme piercing akan gagal. Dia tidak akan memiliki teknik lagi untuk digunakan. Ekstreme piercing hanyalah langkah menyerang sederhana. Yang aku butuhkan adalah teknik tombak lengkap. Satu yang memiliki pertahanan sempurna dan serangan tanpa akhir. Kesempurnaan dalam pertahanan dan pelanggaran. Selama setahun terakhir ini, aku sudah lama memikirkan topik ini. Aku menyadari bahwa di bidang pertahanan, misteri air, api, dan angin yang mendalam tidak cocok. Juga, meskipun kombinasi ini memiliki kemampuan ofensif yang hebat melalui kekuatan ekstreme piercing, perpaduan ini tidak memungkinkan serangan mengalir tanpa henti. Dan jika aku fokus menggunakan misteri mendalam angin dan air untuk memungkinkan seranganku mengalir tanpa henti, aku tidak akan bisa melakukan penindikan ekstrim. Terlepas dari bagaimana aku merenungkan, hanya dengan air, api, dan angin, aku tidak dapat memuaskan diri aku dalam membentuk teknik tombak yang aku inginkan. Karena itu masalahnya, aku akan memerlukan bantuan eksternal. Sudah waktunya bagi aku untuk bergabung dalam misteri mendalam lainnya untuk membiarkan teknik tombak aku mencapai kesempurnaan. Air, api, dan angin memungkinkannya untuk memahami bentuk embrionik dari makna sejati dari penindikan ekstrim dan bentuk embrionik dari makna sejati dari ilusi. Ini membuat Sue Ying lebih berhati-hati karena dia tidak berani dengan santai menggabungkan misteri mendalam lainnya ke dalam air, api, dan anginnya saat ini. Itu karena dia takut pada satu hal, menghancurkan apa yang sudah dia ciptakan dengan susah payah. Dengan air, api, dan angin. Ketiga misteri mendalam ini dengan sempurna membentuk bentuk embrionik dari arti sejati dari penindikan ekstrim. Jika dia menambahkan misteri mendalam lain yang menghancurkan keseimbangan ini, dia mungkin benar-benar hanya menghilangkan bentuk embrionik makna sejati dari penindikan ekstrim yang dia pahami. Dan itulah alasan mengapa dia berhati-hati dengan keputusannya. Dia memiliki kesadaran diri. Ingin memahami makna sejati kelas atas yang melampaui semua makna sejati lainnya di antara dunia yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan dunia dewa, kelas satu makna sejati, adalah sesuatu yang sangat sulit. Ini terutama terjadi ketika dia sendiri pernah mengalami perasaan ekstremiti sebelumnya. Sue Ying jelas mengerti bahwa memahami ekstreme piercing sendiri adalah sesuatu yang sangat beruntung. Ingin memahami makna sejati dengan tingkat yang setara dengan makna sejati ekstremitas. Kesulitannya akan 10 kali atau bahkan 100 kali lebih sulit.
Tapi selama setahun terakhir ini, setelah melihat teknik tombaknya mandek, jelas betapa pendek tekniknya dari kesempurnaan. Perasaan itu sulit ditahan. Sejak kecil, dia selalu mengejar kesempurnaan teknik tombaknya. Saat ini, selama pertempuran melawan 100 organisme penyuling transenden, ia akhirnya memutuskan untuk memahami misteri mendalam lainnya dan menggabungkannya ke dalam tekniknya, yang memungkinkan teknik menjadi lebih sempurna. Mari kita ambil risiko. Lebih jauh lagi, titik ekstremitas pada dasarnya adalah awal dari segalanya, dan akhir dari segalanya. Kilauan menakutkan muncul di mata Sui Ying. Semua misteri yang mendalam dari Myriad Existences berasal dari satu titik, dan itulah titik ekstremitas. Air sekering, api, dan angin memungkinkan seseorang membentuk ekstreme piercing. Karena semua misteri mendalam berasal dari titik ekstremitas, menambahkan misteri mendalam lainnya akan memungkinkan aku untuk mencapai keadaan yang lebih sempurna. Penambahan ini seharusnya tidak mengarah pada penghancuran makna sejati aku tentang penindikan ekstrim. Pikir Sui Ying, namun, misteri mendalam mana yang harus aku tambahkan? Itu sesuatu yang harus aku putuskan dengan cermat. Ada misteri mendalam yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Dia harus mencari yang paling tepat dari semuanya. Sebenarnya, semakin besar pemahaman seseorang tentang realem, semakin sulit untuk menyatu dalam misteri mendalam yang baru. Ketika seseorang tidak memiliki pemahaman yang dalam, itu akan lebih mudah, seperti bagaimana Sui Ying dapat memahami misteri air yang sangat besar dengan mudah setelah mengetahui bahwa teknik tombaknya terlalu keras, dan kurangnya kelembutan di dalamnya. Makna sejati dari air dan api ini adalah tingkat 4 makna sejati. Mengetahui bahwa teknik tombaknya tidak memiliki fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Ia secara alami menemukan misteri angin yang sangat besar, yang memungkinkannya untuk mencapai kelas 2 makna sejati dari penindikan ekstrim. Saat ini, misteri mendalam mana yang harus ia gabungkan? Semakin dekat dia ke puncak, semakin sulit baginya untuk mengambil langkah lain. Keputusan yang sangat penting ini tidak bisa dilarikan dengan cepat. Hanya setelah merenungkan secara mendalam tentang teknik tombaknya atau selama pertempuran ia akan memiliki kesempatan untuk menemukan jawaban yang tepat. Hong hong hong. 100 organisme penyuling transenden menyerang tanpa belas kasihan. Mereka sanggup melakukan kesalahan karena jumlah atasan mereka. Sui Ying, bagaimanapun, tidak mampu melakukan kesalahan tunggal, karena itu akan melibatkan senjata mereka yang menyerang tubuhnya yang bisa menyebabkan cedera dan kekalahan yang parah. Sui Ying memanfaatkan konflik hebat ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki teknik tombaknya. Pertempuran ini berlangsung hampir setengah jam. Dan pertempuran yang gitu lama akhirnya berarti bahwa Sui Ying akan membuat kesalahan. Peng. Dalam deretan banyak senjata di sekitarnya, seorang staf akhirnya menabrak dada Sui Ying. Gelombang yang kuat menembus melalui kemejanya, namun, intensitas berkurang setelah melewati rompi bagian dalam pelindungnya, sebelum memasuki tubuhnya. Meskipun tubuhnya mampu menahan serangan itu, dia tidak bisa menghentikan dirinya untuk terbang mundur. Aku masih melakukan kesalahan pada akhirnya. Ingin bertahan melawan serangan oleh sekelompok transenden masih terlalu sulit. Mari akhiri ini. Sui Ying jatuh ke belakang. Sua. Dia menghilang dari udara. Dan 20 meter jauhnya, Sui Ying berjubah hitam lainnya muncul di langit sekali lagi. Semua organisme penyuling transenden terkejut ketika mereka mencoba menemukan Sui Ying di sekitarnya. Akhirnya, mereka melihatnya 20 meter jauhnya. Mereka tidak bisa tidak terkejut dengan ketidakpercayaan. Bagaimana dia bisa menghindari serangan kita? Teleportasi selama pertempuran. Kelompok organisme penyuling transenden ini tidak berani mempercayainya. Selama pertempuran sengit, tombak Sui Ying sendiri akan menghasilkan riak di ruang angkasa. Di bawah tekanan riak yang tidak stabil, keinginan untuk berteleportasi adalah tugas yang sulit. Sui Ying tidak menjawab pertanyaan mereka. Ini bukan teleportasi, melainkan, tubuhnya menampilkan bentuk embrionik makna sejati dari penindikan ekstrim, yang memungkinkannya untuk menembus semua zat, termasuk ruang itu sendiri. Extreme piercing tidak hanya terbatas pada penggunaan teknik tombak saja. Dia bisa menggunakannya dengan jari-jarinya, tinjunya, atau tubuhnya dan bisa juga menampilkan misteri mendalam dari penindikan ekstrim dengan semua hal.
Meskipun ekstreme piercing memungkinkannya untuk menembus ruang selama pertempuran, ada kelemahannya melekat dalam penggunaannya, yaitu jarak. Lagi pula, dia tidak berteleportasi. Dia baru saja menembus ruang angkasa. Setidaknya untuk saat ini, Sui Ying hanya bisa menembus sekitar 100 meter. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.